tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang tidur malam kami, dan pada saat ini kami akan memulaikan segala aktivitas kami, dan pun yang sedang dalam melakukan aktivitas, di tengah-tengah kesibukan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman-Mu ini benar-benar terserap dalam pikiran kami, dan kami dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Kejadian pasal 50, ayat 19 dan 20. Begini firman Tuhan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Sahabat Morning Grace, beberapa waktu lalu saya menonton salah satu podcast bersama dengan seorang konselor yang sudah melayani hampir 40 tahun. Dan mayoritas kasus yang dia tangani adalah masalah tentang pernikahan. Terutama konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dan ada satu momen yang saya tangkap, yaitu dari kalimatnya itu, saya menyimpulkan bahwa
salah satu penghambat terbesar dalam hubungan adalah kemampuan untuk mengingat dengan sangat jelas, tapi tanpa kemampuan untuk memaafkan. Artinya apa? Kita bisa forgive not forget, but remembering without pain. Nah, konselor itu mengatakan bahwa banyak pasangan tetap hidup bersama, tapi luka lama masih diulang dalam percakapan, terkhususnya dalam pertengkaran. Seperti rekaman yang terus diputar kembali. Nah, mereka tidak akan bisa lupa dan lebih buruknya, mereka tidak bisa mengingat tanpa terluka lagi. Bagaimana bisa kita mengingat tanpa terluka? Dalam bacaan kita, Yusuf adalah seorang yang tidak menghapus kenangan, tetapi menyembuhkan maknanya. Ia tidak lupa bahwa ia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi ketika mengingat, ia tidak menatap luka saat mengingat kembali kejadian tersebut. Ia melihat Tuhan yang sedang bekerja. Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Itulah pengampunan sejati yang dapat kita lihat dari Yusuf, seorang Yusuf. Dia tidak melupakan, dia tidak berpura-pura kuat, tetapi membiarkan Tuhan mengubah makna dari luka itu. Dari Yusuf, kita belajar bahwa ada cara memaafkan yang tidak semua orang dapat lakukan, yaitu tidak menjadi hakim. Yusuf mengampuni dengan satu cara yang jarang kita lakukan. Ia melepaskan keinginan untuk menghakimi. Bahkan dia mengatakan, "Aku inikah pengganti Allah?" Nah, kita sering berkata bahwa kita telah memaafkan orang yang menyakiti kita. Tapi diam-diam hati kita masih ingin mereka tahu betapa sakitnya hati kita saat mereka melakukan hal tersebut. Masih ingin mereka sadar, menyesal, bahkan menderita dengan perasaan yang kita rasakan. Tapi memaafkan yang sejati adalah ketika kita berkata, "Aku tidak butuh engkau dihukum, tetapi aku hanya butuh perdamaian." Dan itu hanya mungkin terjadi saat kita menyerahkan pada hakim yang utama, yaitu kepada Tuhan. Mengingat tanpa luka artinya menyerahkan makna luka kepada Tuhan. Yusuf tidak berkata, dia tidak apa-apa ketika saudara-saudaranya menjual dia. Tetapi dia berkata, Tuhan punya rencana dari semua ini. Kita mungkin tidak bisa menghapus memori, apalagi memori yang membuat kita terluka. Tetapi kita bisa menghapus racunnya. Racunnya apa? Dengan membiarkan Tuhan untuk menulis ulang cerita di balik luka itu. Remembering without pain bukan karena kita sengaja menghilangkan memori itu, tapi karena maknanya telah berubah. Tidak lagi mengingat dengan rasa takut, dengan rasa luka, tetapi selama kita masih ingin orang itu menderita agar kita merasa puas, berarti kita belum benar-benar bebas dari luka itu. Ketika kita bisa berkata, "Aku tidak ingin kamu merasa sakit seperti aku seperti dulu itu, karena Tuhan yang akan menyembuhkan aku." Maka kita pun sudah masuk ke dalam momen pengampunan yang melepaskan dan menyembuhkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tahu setiap kenangan dan momen apa yang masih menyakiti kami. Hari ini kami tidak ingin menghapus ingatan, tetapi kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami agar kami dapat memaafkan seperti Yusuf, tidak menjadi hakim, tetapi menjadi saluran pemulihan. Ubahlah luka ini menjadi kesaksian kami di muka bumi ini, dan ajarilah kami untuk mengingat tanpa menyimpan dendam. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
berpihak